Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 017 Pulau Kumpai, yang saya hormati Ibu-ibu Majelis Guru SDN 017 Pulau Kumpai. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat beliau jualah kita telah diberikannya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah yang kita cintai ini. Dan tidak lupa pula kita kirimkan selawat berserta salam buat pahlawan revolusi Islam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhir kelak nantinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pengimbasan program digitalisasi pembelajaran yang telah kami ikuti pelatihannya. Nah, sebelum kita memasuki ke materi, saya ingin menanyakan kepada ibu-ibu, kira-kira dengan melihat gambar ini, apa yang ada di pikiran ibu-ibu? Ya, saya mencoba mengartikan dari 3 gelas yang kami lihat di depan ini. Ya. Yang pertama itu gelasnya kosong. Itu ibaratnya pengetahuan kita yang masih belum ada. Kemudian dengan proses kita belajar, mulai ada terisi. Itu digambarkan oleh gelas yang nomor 2. Kemudian kita harus terus belajar ya untuk menimba ilmu pengetahuan. Akhirnya kita pindah ke gelas yang nomor 3 yang sudah terisi penuh. Mungkin seperti itu Bu, kami menerjemahkannya. Baik, terima kasih Bu. Nah, dari gambaran 3 gelas ini berarti kita harus selalu mengupdate ilmu kita ya Ibu-ibu. Dari kita yang tidak tahu, yang dari sedikit isi gelasnya, kita tambah terus. Jadi, kita sebagai guru harus mengupdate ilmu kita. Walaupun mungkin kita ada sampai ilmu kita, harus kita update sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, ini ada berpikir aset. Kita sama-sama tahu bahwa kita memiliki satu papan interaktif digital. Kira-kira kalau satu papan bisa kita pakai Ibu-ibu? Kita kan mempunyai 6 kelas nih. Kita cuma punya satu papan interaktif digital. Walaupun dengan satu papan interaktif digital ini, janganlah kita jadikan sebagai alasan kita dalam melaksanakan pembelajaran. Tidak adil karena tidak ada 6. Nah, dengan satu ini kita harus bisa memanfaatkan bagaimana kita memanfaatkan papan interaktif digital ini dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar pembelajaran kita tetap berjalan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan yang ada sekarang ini. Nah, sekarang kita melanjut ke pengenalan dan pemanfaatan PID dalam pembelajaran. Pendekatan yang menggunakan teknologi berbasis komputer untuk menyampaikan materi, memfasilitasi interaksi, dan mengelola proses belajar mengajar. Papannya sudah ada di depannya Ibu-ibu. Kita harus mengetahui papan apa yang kita pakai selama ini. Nah, papan PID ini itu mereknya Hisense tipe 75 WM61FE. Ukurannya 75 inci. RAM-nya 16 GB, ROM-nya 256 GB, dan sistem operasinya sistem Android, bisa menggunakan WiFi dan Bluetooth. Nah, sebagaimana kita mengkoneksikan HP kita ke WiFi. Dengan menggunakan papan interaktif digital ini, kita koneksikan ke WiFi. Caranya sama dengan kita mengkoneksikan WiFi ke HP. Nah, nanti bisa kita
materi selanjutnya. Jadi kita bisa menggunakan PID ini seperti kita menggunakan Infocus. Selanjutnya, kita menyambungkan PID dengan laptop. Seperti yang kita pakai sekarang, kita menghubungkan laptop dengan PID itu dengan menggunakan kabel. Selain itu, kita juga bisa menggunakan laptop, kita koneksikan tanpa kabel. Tetapi kita menggunakan jaringan, sama jaringan yang di laptop kita koneksikan ke PID, itu sama. Nanti juga bisa kita namanya berbagi layar. Selanjutnya, ini kita mengkoneksikan PID ke handphone. Nah, itu ada di materi nanti berbagi layar. Coba bisa kita praktekkan sekarang, Ibu. Coba dibuka HP-nya. Silakan dibuka HP-nya, dicoba. Langsung di-scan barcode-nya. Sudah ada yang terkoneksi? Coba. Itu tadi. Nah, coba dipraktekkan, Bu. Rukun sama teman. Sama teman. Dah, sudah bisa ya, Bu ya. Nah, berarti kita bisa mengkoneksikan handphone ke PID. Syaratnya di PID-nya kita samakan jaringan yang connect di HP sama jaringan yang di PID. Sudah, selanjutnya itu tombol pintas dan pengaturan PID. Di sini ada tombol namanya menu 5 jari. Jadi kita cukup dengan menggunakan 5 jari kita, nanti dia akan muncul tombol-tombol yang ada di PID. Ini adalah tombol yang nomor 1, tombol kembali atau back untuk mengembalikan layar. Kemudian ada beranda, sumber untuk keluar. Nah, di sana ada tombol volume dan tombol membesarkan, ada pengaturan, anotasi itu untuk kita menulis-nulis, ambil untuk kita screenshot. Kemudian, sekarang kita akan coba praktekkan. Coba silakan, Ibu. Siapa yang mau maju? Nah, dah. Jadi kita sentuh dengan 5 jari kita, nanti menunya akan keluar. Nah, ini kembali, kita tidak perlu mencari lagi tombolnya, jadi cukup dengan 5 jari kita bisa menggunakannya. Misalnya kita mau pengaturan. Nah, tinggal kita dengan 5 jari saja. Kemudian, ini volumenya, volume yang untuk mengurangkan volume, untuk mengecilkan. Nah, anotasi ini bisa kita untuk menulis-nulis. Kemudian ambil ini untuk screenshot. Nah, jadi kalau kita bisa mengambil foto di Google, kita screenshot saja. Sini kita juga bisa pencerahan adaptif, misalnya dengan warna ini mata kita sakit, Bu. Jadi bisa kita ambil di menu pengaturan, baru kita nanti cari mode pelindung mata. Nanti akan kita coba ya, Bu ya. Nah, selanjutnya pemanfaatan PID dalam pembelajaran. Di dalam menu papan tulis, nanti kita bisa menulis, menghapus. Nah, disinilah kita manfaatkan PID itu dalam pembelajaran. Ini papan tulisnya. Nah, agar lebih cerah ini kita ganti saja ya, Bu ya. Ubah latar belakangnya, kita ganti warna hitam dulu, biar lebih jelas. Nah, sekarang kita bisa menulis. Nah, misalnya kita mau membuat SDN 017 Pulau Kumpai. Kita bisa menulis, cukup pakai tangan, kita bisa menulis, bisa pakai. Seandainya kita mau menyuruh anak kita ke depan 2 orang, kita bisa membagi layarnya. Kita bagi layarnya, papan tulis ganda. Nah, jadi papan tulisnya bisa kita bagi 2. Silakan Ibu, 2 orang maju.
Yang di sebelah sana menulis, sebelah sini menulis secara bersamaan. Ya, silakan Bu menulis secara bersamaan. Nih. Nah, coba secara bersamaan Bu. Nah, secara bersamaan nggak apa-apa. Lanjut aja di bawah lagi Bu. Nah, secara kita mau membuktikan bisa nggak kita menulis secara bersamaan. Nah, bisa ya Bu ya. Nah, jadi misalnya biasanya kita menyuruh anak nih. Biasanya anak matematikanya itu biasa lama ya Bu ya. Nah, kita bisa menyuruhnya menuliskan 2 orang untuk agar cepat. Nah, selanjutnya selain kita membagi menjadi 2, kita juga bisa untuk menulis banyak. Di pengaturan, kemudian setting penulisan, banyak penulis. Dah, bisa. Silakan Ibu, maju lagi Bu. 3 orang boleh? Boleh. Ibu, silakan. Nah, sekolah. Nah, sama-sama Bu. Coba, enggak apa-apa. Nah. Nah. Berarti bisa ya Bu. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir jika kita menunggu anak-anak itu mengerjakan tugas yang lama, kita bisa menulis secara bersamaan. Kemudian jika kita ingin memasukkan foto, tinggal ambil, kemudian kita ambil di, nah bisa ya Bu, kita masukkan foto. Nah, di sini kita bisa memasukkan foto. Misalnya, kita sudah punya foto, kemudian kita menyampaikan materi. Biasanya kita menyampaikan materi, misalnya ada lingkaran, ada peta yang kita masukin, bisa kita sandingkan. Di sininya kita bisa menulis. Ya Bu ya. Kemudian, selain itu kita juga bisa grafik. Kita bisa masukin grafik. Ini sebenarnya tabel ya Ibu-Ibu, karena bahasa Inggrisnya. Nah, ini tabel. Jika kita mau membuat tabel, langsung saja misalnya kita membuat tabel. Nah, langsung ya Ibu-Ibu. Lebih mudah ya. Kemudian kita juga bisa memasukkan alat. Misalnya kita mau menulis menghitung besar sudut. Kita masukin dulu grafik. Segitiga. Misalnya kita mau mengukur sudut. Nolnya, oh di sini. Nah, dari nolnya kita sejajarkan. Nah, berarti sudut ini adalah 55 derajat. Jadi kalau dulu kita menggunakan busur, itu kita bawa dari rumah ya Ibu-Ibu. Nah, sekarang kita cukup menggunakan PID, kita bisa mengukur sudut. Kemudian web. Nah, selain itu kita juga bisa menggunakan pencarian web. Nah, dengan hal yang serba digital sekarang, kita biasanya buka Google Ibu-Ibu. Kita coba cari apa Bu? Kita pencarian web, misalnya kita tidak mempunyai peta. Peta misalnya kita mencari, masih aktif kan Kak? Peta, apa kita cari? Peta Indonesia. Jadi bisa kita cari di sini. Kemudian kita tangkapan layar. Kita potong. Nah, bisa kita masukkan ke papan PID. Jadi kita tidak perlu lagi bawa peta. Ketika peta tidak ditemukan, kita pusing mencarinya di labor. Kita cukup mengambil dari pencarian web. Nah, Ibu-Ibu. Jika kita mau menambahkan halaman, kita tinggal tambah halaman kedua.
halaman ketiga. Kalau kita mau kembali ke halaman pertama, kita cukup langsung saja kita ke sini, Bu. Jadi tidak perlu kita kurangin satu begitu ya, Bu Ibu. Tinggal kita ambil, kita mau ke halaman berapa, tinggal kita klik. Lebih mudah, Ibu Ibu? Lebih mudah. Ya. Ini kebijakan penggunaan dan pemanfaatan. Ini kita sudah dikasih 1 PID. Nah, tanggung jawab kita apa? Tanggung jawab kita adalah merawat. Bagaimana cara kita perawatan harian? Kita rawat dia, misalnya setelah kita pakai kita harus cabut dulu, Bu. Sambungan ke listriknya, antena, layar, kabel yang menempelnya. Kemudian kita bersihkan, Bu, dan bukan dengan sembarang lap, bukan dengan sembarang kain, Ibu. Biasanya kita mau melapnya pakai tisu, pakai kain ya, Bu, pakai lap. Nah, ini ada alat khususnya, namanya microfiber. Ini kita bersihkan pakai alat khususnya. Kemudian selanjutnya kita akan cek-cek bagian perangkat lunaknya secara berkala. Misalnya, ini adalah pencatatan masalah. Misalnya, error, Bu. Nah, tanggal sekian error, kita harus tuliskan di prompt pencatatan ini. Tidak boleh kita diamkan. Misalnya bulan kemarin rusak, error, kita diamkan saja. Rusak lagi, kita diamkan saja. Ketika rusaknya lebih besar, teknisi itu akan susah. Ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Jadi tanggal-tanggal kejadiannya dan masalah-masalah yang ada pada PID itu kita tulis jika kita menemukan masalah agar teknisi itu mudah menganalisa masalahnya. Nah, ini inspirasi penggunaan bahan ajar interaktif berbasis digital. Dulu pada zaman dahulu kita menggunakan bahan ajar. Nah, kira-kira apa, Ibu? Bahan ajar kita pada zaman dahulu. Papan tulis, kapur, lidi, apa lagi, Bu? Batu, ya. Daun, cempoa. Nah, pada zaman dahulu kita menggunakan bahan-bahan ajar yang kita sebutkan tadi. Nah, kira-kira bahan ajar yang sudah kita sebutkan tadi termasuk bahan ajar interaktif apa non-interaktif? Non-interaktif. Bahan ajar yang tadi itu termasuk ke bahan ajar non-interaktif. Berbasis digital atau non-digital? Non-digital. Ya, bagus Ibu-Ibu. Dari bahan ajar interaktif yang telah kita identifikasi tadi, ada lidi, batu, kapur, ada sempoa, jari tangan. Nah, kira-kira bahan ajar yang mana yang lebih efektif? Lidi, ya bagus Ibu. Nah, lidi itu kenapa dia lebih efektif, lidi? Mudah menghitungnya, gampang dibawa, dan mudah dicari. Nah, berarti yang paling efektif adalah lidi. Nah, apa itu bahan ajar interaktif? Bahan ajar yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi langsung dengan siswa sehingga siswa tidak hanya penonton pasif. Nah, kalau sekarang kita harus membuat pembelajaran itu interaktif antara guru sama siswa. Jadi dikasihlah kita PID ini agar terciptalah pembelajaran yang timbal balik, efektif, dan kreatif. Iya, Ibu. Nah, pentingnya bahan ajar interaktif. Kenapa kita dikasih bahan ajar yang interaktif? Sekarang sudah ada PID. Yang pertama itu agar meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kedua, memfasilitasi pemahaman mendalam. Ketiga, menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan personal. Yang keempat, dapat memberikan umpan balik instan. Yang kelima, mendorong berpikir kritis dan pemecahan masalah. Jadi dengan adanya bahan ajar interaktif ini akan meningkatkan keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, selain itu, ada bahan ajar yang interaktif yang kita bisa gunakan. Contohnya Wayground,
Wordwall, Assembler, dan Canva. Bahan ajar interaktif ini adalah kunci untuk digitalisasi pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, jadi kita sudah mengenal rumah pendidikan. Pernah dibuka, Ibu? Nah, pernah. Jadi di rumah pendidikan itu ada ruang guru, ada ruang murid, ada pengelolaan kinerja. Jadi agar kita lebih mudah dalam mencari sumber belajar, kita tidak perlu lagi, Bu, nggak ada buku, Bu. Nah, tidak ada alasan seperti itu lagi ya, Bu. Kita bisa mencari bahan ajar di ruang murid. Nah, bagaimana caranya? Di ruang murid, kita tinggal cari kita kelas berapa. Satuan pendidikannya apa, SD kita pilih, kita mau mencari misalnya matematika kelas 4, langsung kita klik, kita cari, nanti dia bahan ajarnya akan muncul, Ibu-Ibu. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang Ibu-Ibu berikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi